Ultraman-nya kebanyakan ini. Ya, kali ini saya ingin ngebahas Ultra Galaxy Fight lagi ya, yaitu semua Ultraman yang muncul di Ultra Galaxy Fight The Absolute Conspiracy atau season keduanya ya. Sebelumnya juga sudah dibahas untuk season pertamanya yang New Generation Heroes dan bisa dibilang masih lebih sedikit lah, karena musuhnya yang juga gak kuat-kuat amat. Baru di season keduanya, asli ini banyak bener karakter yang dimunculin ya. Untuk alasannya kawan-kawan pastinya udah tahu karena si Tartarus yang ngacau-ngacauin multiverse. Jadi otomatis banyak Ultraman dari beberapa universe itu yang mau tak mau ikut terseret ya ke dalam konflik melawan Absolutian ini. Yang akan masuk kali sini akan saya bagi jadi berkelompok ya. Misal Ultra Kyodai atau tim-tim gitulah. Dan yang masuk juga hanya karakter yang perannya kelihatan aja. Jadi untuk Ultra yang hanya nyempil gitu tidak termasuk kali sini. Langsung saja. Yang pertama ada Ultraman Zero ya. Udah pasti ini mah. Bedanya Zero di UGF THC ini awalnya sendiri tapi akhirnya bergabung ke tim juga ya, yang dibuatnya sendiri untuk melawan ante-antenya Tartarus yang emang kebanyakan sih, jadi harus dilawan secara tim juga. Peran Zero di film ini terbilang penting ya, karena di awal juga yang membuka cerita ini adalah dia. Kayak menjelaskan gitu apa yang akan diceritakan di film ini dan musuh yang akan dihadapi yaitu Absolute Tartarus. Begitu juga di beberapa episode selanjutnya, Zero ini juga menjelaskan kembali apa-apa yang sudah terjadi ya. Kayak pas Tartarus merubah masa lalu Belial dan Trigger yang itu sangat membantu sih, biar gak bingung nontonnya gitu. Sekaligus ini mengartikan kalau Zero ini punya peran yang penting juga. Aksi pertamanya di film ini juga sangat epic ya, yaitu saat menyelamatkan para Ultra Kyodai yang saat itu diserang oleh Belial dan Trigger dari universe lain karena ulah dari Tartarus. Dan dari situlah Zero mulai bergerak menyelidiki kejadian itu, sekaligus membuat tim bernama Ultra League ya, yang saat itu ada Giorgio, Fuma, Jonias, Titus, Andromelos, Reboot, dan Zero. Barulah di akhir Zero dan Tartarus ini akhirnya face to face, bahkan sempat bertarung juga. Walaupun ya Zero kalah ya, karena form barunya yang gak bisa bertahan lebih lama. Selanjutnya ada tim yang bertugas di planet Mikarito. Reboot dan Max adalah dua Ultraman yang jadi fokus utama di awal cerita, di mana mereka sama-sama pengamat peradaban dan sedang menyelidiki planet Mikarito yang mengalami penuaan dini. Ini juga sekaligus menjawab pertanyaan kemana Reboot sebelum bergabung dengan Galaxy Rescue Force ya. Untuk Reboot pasti perannya sangat penting di cerita ini, sedangkan Max bisa dibilang cuma pelengkap aja karena di awal langsung ditangkap oleh musuh. Barulah saat Reboot dilatih Grad dan Power Red di planet K76, mereka pun kembali menyelamatkan Max termasuk juga Xenon. Jadi semua Ultra yang termasuk di tim ini ada 5 ya, yaitu Max, Xenon, Reboot, Grad, dan Power Red. Ada juga Sora yang membantu secara tidak langsung dengan membuatkan penawar untuk Max yang telah diinfeksi dengan sel Goodies. Selanjutnya ada tim yang bertarung melawan Logoside. Ini mereka bertemunya secara tidak sengaja ya. Awalnya 18, Neos, dan 71 memang mengejar Logoside untuk mengalahkannya. Cuman ada dua Ultra lagi yang datang membantu, yaitu Cosmos dan Justice, yang juga mendeteksi adanya energi misterius. Barulah mereka mengalahkan Logoside bersama-sama, dan tak sampai di situ, Tartarus juga sempat datang ya. Ini juga jadi momen kemunculan Ultraman Legend, karena Cosmos dan Justice pas ada di situ dengan form Crusher sama Future Cosmos. Walaupun pertemuannya tidak direncanakan, mereka tampak langsung bisa kompak ya. Logoside yang sebenarnya lumayan kuat juga akhirnya bisa dikalahkan tanpa banyak kesulitan. Selanjutnya adalah semua Ultra di timeline Belial. Seperti yang kawan-kawan tahu juga, kalau Ultra Galaxy Fight The Absolute Conspiracy ini ada beberapa timeline ya. Ada yang di masa lalu sama masa sekarang, dan timeline yang lumayan mendadak ini adalah timelinenya Belial ya, atau saat perang besar melawan Emperor Saiyajin, yang mana diceritakan bagaimana kejadian Belial bisa menjadi jahat dan mengkhianati planet M78 yang saat itu Ken sedang terkenal karena berhasil mengalahkan Emperor Saiyajin. Di sini jugalah terbentuk Intergalactic Defense Force yang semakin membuat Belial jadi iri ya. Karena itu ia berusaha memegang cahaya Plasma Spark dan akhirnya bergabung dengan Tartarus yang memberitahu masa depan dari Belial itu sendiri. Karena latar tempat timeline Belial ini di planet M78, pastinya Ultra yang dimunculkan juga ada banyak ya. Apalagi kalau termasuk Intergalactic Defense Force. Cuman beberapa karakter yang berperan penting di timeline ini ada Belial, Ken, dan Mary yang memang konfliknya ada di mereka ya. Lebih tepatnya di Belial sih, yang sifat arogannya udah sejak dulu loh. Ada Ultra lain juga yang sempat kelihatan, yaitu Zofi dan Man. Selanjutnya adalah semua Ultra di timeline Trigger. Hampir sama dengan timelinenya Belial, timeline Trigger ini berada di masa lalu ya. Sekaligus menceritakan bagaimana kisah Trigger bisa berubah menjadi Da Ultra dan bagaimana hubungannya dengan Taro di masa lalu. Beberapa Ultra yang berperan penting di timeline ini ada Ultraman Trigger yang early style,
Ultraman Hikari, dan Ultraman Taro. Ada juga Hunter Knight Tsurugi sebenarnya, yang biasa ini adalah wujud lain dari Ultraman Hikari. Dan kalau dari ceritanya sih lebih menarik yang Timeline Belial ya, karena yang Trigger ini kayak biasa aja gitu. Gak banyak pertarungan juga, tapi lebih ke nyeritain awal mula Trigger bisa jadi seorang Dark Ultra. Selanjutnya ada Ultra Kyodai. Setelah sejarah Belial dan Trigger diubah, beberapa kejadian aneh mulai terjadi ya. Salah satunya adalah para Ultra Kyodai menghadapi Mordo dan Judah yang seharusnya sudah dikalahkan. Udah pasti mereka ini datang dari universe lainnya, hampir sama dengan Trigger dan Belial yang juga menyerang para Ultra Kyodai sampai kewalahan. Selanjutnya ada tim yang melawan pasukan Zeton. Awalnya mereka bertiga ya, yaitu Taiga, Titus, dan Fuma. Lalu bantuan datang dari Galaxy Rescue Force, yaitu Andromelos dan Reboot, yang bersama-sama mereka berhasil mengalahkan semua Zeton dan mengusir Fear Demon Z. Setelah itu mereka kembali ke planet M78 ya, untuk melaporkan semua kejadian aneh yang terjadi selama ini dan menghubungkannya dengan Tartarus. Selanjutnya ada Mebius dan Z. Jadi mereka ini ditugaskan sebagai regu penyelamatnya, di mana Ekti dan Julian yang sedang dalam perjalanan ke planet Kanon malah diserang Fear Demon Z dengan pasukan Zeton. Dan karena itulah Mebius dan Taiga ditugaskan untuk menyelamatkan mereka, ditambah Z yang sebenarnya masih belum berpengalaman. Yang terakhir semua anggota Ultra League. Bisa dibilang ini tim yang dibuat dadakan ya, dimana Zero merekrut beberapa Ultra dalam waktu yang sangat singkat. Dengan anggotanya saat itu ada Grigio yang sebelumnya sedang di bumi, ada Fuma yang direkrut Grigio, ada Titus dan Joneas, Galaxy Rescue Force, Reboot, dan Andromelos, dan terakhir tentu saja ada Ultraman Zero, yang mana mereka membantu mengalahkan semua pasukan Zeton dan Z. Yaitu dia pembahasan semua Ultraman yang muncul di Yuga FTAC. Kalau ada yang ketinggalan tuliskan aja di kolom komentar. Tidak ada video lain yang bisa langsung aja kalian tonton. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.